Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang. Selamat bertemu kembali. Saya percaya saudara, bukan kebetulan kita ada hari Minggu ini. Karena hari Minggu ini bukan tradisi. Hari ini bukan rutinitas. Bukan kebiasaan. Amin. Tapi memang hati kita rindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kalau hari Senin itu libur, kita mau lagi hari Senin. Kalau hari Minggu itu ada berapa, kita mau lagi. Karena saya percaya saudara-saudara, ini konsep yang kita bangun bukan konsep tradisi agama. Ya. Saudara tidak puas hanya karena datang ibadah hari Minggu saja, Ya. tapi kita harus puas kalau kita terus terkonek dengan Tuhan. Ya. Haleluya. Haleluya. 7 alasan menjangkau jiwa, atau 7 alasan mengapa kita harus menjangkau jiwa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin saudara memahami satu konsep tentang sebenarnya kita bergereja selain bertumbuh, kita ditetapkan Tuhan untuk menjangkau. Amin. Selain bertumbuh, kita ditetapkan untuk menjangkau. Ya. Nah, ini adalah satu bagian daripada apa yang namanya trilogi gereja. Trilogi sebenarnya tidak cukup, ada sekitar 7. Tapi yang kita kenal adalah yang pertama adalah koinonia. Koinonia itu apa? Bersekutu. Bersekutu. Kemudian ada kata diakonia. Diakonia itu pelayanan. Ya. Bagian terakhir yang jarang diingat orang itu marturia. Koinonia, diakonia, marturia. Marturia asal kata martir. Martir bahasa Inggrisnya mati syahid demi selamatkan orang lain. Para martir itu orang-orang yang mati syahid disebut martir. Ya, martir. Jadi pada sisi ini saya ingin bawa saudara paham supaya kita tidak gemuk dan membesar di dalam. Ya. Tapi kita punya kekuatan yang namanya karbohidrat yang kita makan, firman yang kita makan dalam bentuk karbohidrat, itu tenaganya kita tidak hanya di dalam saja, tetapi kita bisa pakai untuk to reach out, Ya. jangkau keluar. Amin. Katakan bersama saya, menjangkau keluar. Dan menjangkau keluar itu, saya punya pemahaman yang Tuhan beri dimensi terbaru. Dimensi terbaru itu begini. Sesuatu akan menarik sesuatu. Ya. Sesuatu akan menarik sesuatu. Kalau gereja kita fokus untuk diberkati saja, maka orang-orang yang akan cari berkat yang akan datang di sini. Ya. Paham nggak? Amin. Amin. Kalau gereja kita hanya untuk supaya sukses saja, maka orang-orang yang mencari sukses akan datang ke sini. Kalau gereja kita hanya untuk cari urapan saja, maka orang-orang yang lapar dan haus akan urapan akan lari ke tempat ini. Ya, selamat berkembang ini. Kalau kita hanya menjadi gereja yang melayani, memberi pelajaran saja, maka orang yang suka belajar di luar akan datang berkumpul di sini. Ya. Sesuatu menarik sesuatu. Yes. Tetapi gereja kita tujuannya jelas. Kita mau jadi seperti Kristus. Amin. Jadi di satu sisi kita tidak terlalu dalam pengertian, di satu sisi kita tidak kejar target, kejar capaian soal jumlah. Tapi saya yakin saudara, ulangi, saya sudah pernah mengatakan ini, semoga saudara bisa mengingatnya kembali, bahwa kualitas memengaruhi kuantitas. Lagi, kualitas memengaruhi kuantitas. Ya. Tapi kuantitas tidak otomatis memengaruhi kualitas. Ya. Mutu akan mempengaruhi jumlah, tapi jumlah belum tentu berpengaruh pada kualitas atau mutu. Jadi kita kejar apa? Kita tidak boleh berpikir naik. Kita harus jujur bahwa jumlah orang banyak itu baik. Ya.
Amin. Amin. Saya itu memimpin orang yang banyak. Lebih banyak lagi orang dibawa ke surga. Lebih banyak orang jadi seperti Kristus itu hebat. Amin. Dan jangan lupa kita tidak boleh terjebak pada jumlah. Pada jumlah. Jumlah kan apa? Kata kuncinya adalah, bukan kata, kalimat kuncinya adalah kalau seseorang itu mau, katakan mau. Kalau seseorang itu mau menjadi seperti Kristus, apakah semua orang boleh kita bawa ke gereja? Ya. Tetapi orang yang mau menjadi seperti Kristus, itulah target kita. Ya. Itulah sasaran kita. Apakah orang datang dengan tujuan yang tidak seperti yang saya bilang tadi, menjadi seperti Kristus, boleh kita terima? Boleh. Ya Pak, selamat datang. Tapi kalau mereka datang dengan motif yang masih berbeda, maka gereja punya tugas adalah mengarahkan mereka. Pemimpin gereja mengarahkan mereka kepada sasaran yang sebenarnya, kepada destinasi yang sebenarnya. Tapi kalau mereka di luar sana minta maaf, ada orang yang sedang mencari kemana kami harus pergi, Tuhan. Kemana kami harus dapat ketemu gereja yang dimana saya bisa dipastikan bisa bertumbuh menjadi seperti Kristus. Nah, itulah tugas kita. Secara pasif kita membangun supaya kita punya gereja fokus menjadi seperti Kristus. Dan secara aktif kita keluar untuk menjangkau jiwa dan mengatakan, kalau memang kau pengen jadi seperti Kristus, lihatlah kami, amin. Lihatlah kami, karena kami juga mau jadi seperti Kristus. Dan kalau orang seperti ini akan sesuatu menarik sesuatu. Amin. Katakan sesuatu menarik sesuatu. Saudara-saudara, saya tanya, kalau engkau suka minum, suka mabuk, engkau akan tertarik dengan teman yang mana? Teman yang suka minum. Pasti. Kalau engkau suka gosip, engkau akan tertarik pada kelompok yang suka apa? Suka karlota. Kalau engkau, ini tangan di roh saudara ya. Ini firman kalau saudara mau makan, kemarin kan yang ikut Bible study, kalau mau makan bilang saja mengerti tidak mengerti. Saudara saya kasih contoh ini membaca ayat. Kalau saudara makan wortel, maafkan saudara teliti, wortel yang aslinya berwarna orange dan mengandung vitamin A, vitamin C, dan wortel ini adalah tanaman umbi-umbian. Dia tidak berbuah di atas, tapi berbuah di bawah. Dan wortel ini kalau dipotong, bagusnya potong bulat-bulat atau kotak-kotak. Dan wortel ini bagus untuk taruh di cecah. Wortel ini bagus kalau direbus. Kalau saudara punya cuma punya kemampuan untuk menganalisa ini wortel, kapan kau makan? Kapan kau makan? Kau menganalisa paling Om Maksud bilang ayat ini. Oh ayat ini kita semengerti. Oh ayat ini di kitab Matius. Oh Matius itu di perjanjian baru. Oh perjanjian baru itu ditulis sesudah 400 tahun sesudah Maleakhi. Oh perjanjian baru itu diisi oleh para rasul. Kalau saudara cuma itu, saudara mau mengamati wortel. Tapi tugas saudara bukan meneliti wortel itu apa, tapi tugas saudara adalah makan wortelnya, supaya terdampak di mata, amin. Yang ragu-ragu bisa terang, haleluya. Dan itu terjadi secara apa? Kimia, kalau biologis, secara kimia. Saudara tidak perlu bekerja. Kalau makan makanan sudah masuk di perut. Tidak perlu saudara makanan mana dibawa di sana atau di dalam atau enggak ya? Tidak perlu. Cukup saudara tidur saja. Dia akan beroperasi sendiri. Tapi untuk masukkan makanan saudara buka mulut. Saudara punya, amin. Begitu juga firman. Mengerti tidak mengerti katakan yes. Karena saudara yakin saya tidak memberi racun pada saudara. Apakah saya pernah memberi racun di sini? Ya. Apa itu contoh racun? Racun itu begini. Saudara hidup benar atau tidak, saudara pasti masuk surga. Itu racun. Tolak, saudara pelayanan itu yang paling penting skill. Saya ajar skill. Mau hidup benar atau tidak benar, penting skill. Itu racun. Itulah yang paling penting. Yang paling penting apa yang orang dia, bukan apa yang Tuhan dia. Itu racun. Apakah saudara punya anak, saudara akan bawa ke tempat bakso yang orangnya banyak makan di sana, tapi baksonya dari daging tikus? Saudara akan bilang bungkus akan buat mama. Saudara tahu dari tikus God. Apakah saudara tega memberi anakmu makan bakso seperti itu? Malah
saudara merasa, Dek, biar kau adik mau makan di Singapura cari bakso, Mama rela mau bayar tiket daripada mau makan tuh bakso itu. Kenapa, Ma? Banyak orang makan di sana. Mama tahu sesuatu. Haleluya. Hari ini saudara 7 alasan mengapa kita harus menjaga jiwa. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Ada berdiri. Silakan. Amin. Firman Tuhan Roma 10 ayat 13, 14 dan 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yes. Haleluya. How beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace. Silakan duduk. Betapa indah, betapa berharganya kalau ada kaki yang berjalan untuk pergi memberitakan kekurangan orang lain. Ya. Amin. Amin. Salah tadi. Betapa indahnya sebuah kaki yang digunakan untuk pergi ke sini ke sana untuk mencari orang yang dapat dilemahkan. Amin. Tidak. Tapi alangkah betapa indahnya, how beautiful langkah kaki mereka yang datang membawa kabar baik. Kabar baik itu jangan salah, kabar baik yang baik bukan kabar baik untuk kepentingan kita, tapi kabar baik yang baik adalah untuk kepentingan Bapa. Yes. Lagi kabar baik yang baik bukan untuk kepentingan kita, tapi kabar baik yang baik adalah untuk kepentingan Bapa di sorga. Boleh bilang amin, silakan. Amin. Kabar baik yang baik bukan untuk kepentingan kita, tapi kabar baik yang baik adalah untuk kepentingan Bapa di sorga. Jadi kalimat ini baru kali ini keluar, saudara simpan. Kabar baik yang baik bukan untuk kebaikan kita, tapi kabar baik yang baik adalah untuk kepentingan Bapa. Ya, amin. Itulah kabar baik. Kalau orang bilang, bro, ayo tinggalkan itu, lupakan itu, untuk maju. Itu kabar baik. Kalau kita mau lebih berkenan, kabar baik. Itu sudah bagi orang-orang yang lain. Kamu tidak mengerti keadaan saya. Kamu coba rasa seperti apa yang saya rasa. Coba kamu jadi seperti saya. Belum tentu kamu. No, bukan itu. Kabar baik adalah ketika kita menjangkau orang dengan memberitakan firman. Saudara, pada satu waktu kemarin saya punya mobil itu begini. Sudah cukup lama sampai Marco bilang begini, maksud boleh ganti foto-foto. Saya bilang iya. Saya start. Tidak jadi. Tidak jadi. Cuma kita bilang begini dalam Tuhan, kalau di banyak orang, ini motor langsung hidup Pak. Baru pada kejadiannya di suni-suni kita start, langsung jadi. Bagi banyak orang, kali 730 kali putih. Nada video. Kita kan dalam rangka bersaksi. Satu waktu saya ada di depan BRI di Sarapu, saya pasang mobil, cek. Sudah tukang parkir, astaga, batol. Oh dia lari. Di foto langsung tahu DP berang. Pernah ada satu orang pingsan dan tolak dari foto tahun 2018. Kita pikir kami waktu berat sekali. Dan saya cari-cari tempat untuk memperbaiki tempat itu, alat itu. Saya bersyukur Tuhan turut bekerja. Amin. Saya menemukan orang yang dia bilang begini, Pak, saya tangani Bapak punya dinamostat, tapi Bapak harus yakin, saya akan membeli alat yang asli. Saya berikan harga yang sebenarnya,
Dan dalam 1 jam Bapak punya kendaraan langsung jadi. Habis Tuhan. Dia bikin. Saya duduk di situ. Saya amati rekaman dinamo ini. Luar biasa. Dia rumita. Dan dia bikin. Saya tertarik pada Bapak itu, dia bilang gini, saya ini mau belajar jujur. Saya mau kerja jujur. Maksudnya apa? Kalau alat ini misalnya 100.000, saya bisa dapat untung Pak. Dengan saya hanya membeli yang 50, Bapak bayar saya 100 untuk alat, dan saya untung 50.000. Masih luar biasa. Nah, saya mau cerita apa? Saya mau cerita kesaksian saya injili dia. Apa Bapak orang Kristen? Ya. Sebelum lanjut, saudara bedakan menginjil orang belum pernah kenal Yesus, itu namanya evangelis. Tapi menginjil orang yang sudah kenal Kristus itu revivalist. Ya, kebangunan membangunkan rohani orang. Haleluya. Haleluya. Bapak dia masuk gereja. Dia senyum-senyum sedikit. Saya bilang, Pak masih ingat ada satu ayat, Mazmur 37 ayat 37. Perhatikan orang tulus, perhatikan orang jujur, dan orang yang suka damai, mereka akan ada masa depan. Yang lihat-lihat saya, puji Tuhan. Karena kebiasaan saya, kemana-mana, saya suka pakai pakaian rapi. Saya suka pakai celana popol jalan. Saya pakai pakaian rapi. Tapi mereka tidak tahu saya pendeta. Saya cuma bilang, Pak, kalau Bapak jujur, Bapak punya tempat ini, Tuhan akan berubah jadi tempat yang terbaik dalam usaha dinamo ini. Baru Pak, terima kasih. Terima kasih. Dan saya bayar luar biasa, sangat murah. Bukan karena saya ingin saya dapat murah, tapi saya percaya Tuhan turut bekerja. Amin. Dan alat yang sudah jadi. Tapi puji Tuhan setelah itu jadi, oh DP tali lain dia nggak punya. Tuhan tolong. Kalau kita punya ini, saya percaya surga berhasil ras. Amin. Satu kali lagi bersama istri saya, kami kalau itu karyawan atau kasir tempat kami, kalau dia makan siang, kalau ada halangan kami yang carikan. Kemudian saya cari tempat yang makanannya bagus, tapi harganya di bawah. Saya pergi, kemudian itu ibu bilang, Pak, ini harga saya, harga berapa? Murah sekali, saya sebut harganya. Murah sekali, tapi di dalam Pak ini khusus sopir-sopir. Maksudnya sopir-sopir makan sini harganya begini. Saya mau bilang apa? Ada dari penampilan, saya bilang, Pak, Bu, maaf saya juga sopir. Oh, Bapak sopir? Iya, Pak, sopir. Sopir di mana? Sopir tempat istri. Dia kasih itu harga itu. Apa Bapak? Begitu. Harga sopir. Betul, saya lihat banyak orang makan sopir mikro. Saya sadar yang mobil yang berbeda. Makanya dia tidak percaya dengan Bapak sopir. Iya, saya sopir. Itu namanya istri saya. Sudah sering kita ke situ. Satu waktu kita mau beli harga sopir. Oh, ada satu tangga dari di situ kan Bapak, halo. Kamu Ibu. Bapak yang orang biasa undang di mana? Di gereja mana? 4 orang. Jadi Ibu kenapa kita? Iya, Bapak kan pendeta. Tanda tadi saudara. Ini Bapak ini bukan sopir dah. Saya sopir, tapi saya sekaligus pendeta. So, tahuan sudah, tapi tetap harganya sama. Tetap harga sopir. Puji Tuhan, dapat harga sopir. Tapi saya sudah mulai kesempatan untuk masuk bicara firman. Dia cuma satu ayat. Apakah menginjili itu hanya untuk saudara? Kami juga melakukannya. 3 minggu lalu atau 4 minggu lalu ada orang yang di depan kita di sini. Ada hirup kayak apa? Abon. Lebih mata merah-merah dengan Bapak dalam apa? Kita suka berangkat. Kenapa Bapak? Mana mabuk? Nggak ada. Kita depan di tangan ada kaleng. Ada abon. Saya bilang gini, bro yakin besok masih mau hidup? Nggak ada. Bro punya masalah? Iya. Kira-kira abon bisa menolong? Tidak. Bagaimana cara? Lihat itu, kalau lagi stres, jangan lari di begini. Lari kemana? Lari ke Tuhan Yesus. Anak orang Kristen, iya. Langsung aja, sebenarnya. Oh, kalau percaya pada Yesus,
Berapa banyak orang di luar sana seperti itu? Banyak sekali. Sekarang saya sudah lihat dan Ibu Gembala selalu bilang, Mas, jangan begitu. Kita lihat orang duduk-duduk di tepi jalan, tiba-tiba oh Tuhan, ini siapa yang salah? Siapa yang salah? Saudara mandi-mandi, berjalan kiri kanan, ke gereja, hadirat Tuhan dalam sini. Saudara pikir orang Anda, malah sedang berpikir torpedo itu, saudara ada kesempatan berpikir orang di jalan. Sampai salah satu dia bilang, Pak Gembala, tahun ini kalau boleh tolong jangkau pemulung. Oh, kita bilang, iya Pak, bertumbuh ke dalam, berjangkau keluar, berjuang sampai selesai. Haleluya. Saya pernah bercerita dengan seorang pemuda. Dia bilang, sudah sebut nama Ustaz. Mas dan sekarang sudah mau menginjil. So kurang kasih makan terima, biar itu orang datang sendiri. Kita bilang memang orang fokus bertumbuh ke dalam, mesti dibangun orangnya. Karena kalau orang tidak bertumbuh, kalau orang mau jiwa baru, itu jiwa baru jadi sama dengan topeng model. Ya. Setuju? Ya. Haleluya, setuju? Bagaimana jiwa baru mau datang, dia sedang memuji Tuhan, saudara. Riki kita sedang lihat dia itu penyanyi dan musik leader, PL, pemusik. Sampai kita lihat salah satu ini, belum pernah kita lihat yang kita tahu kalau main keyboard itu di bawah. Kalau akordeon di atas, ini sampai menyanyi keyboard di atas di pikiran kita. Kalau saudara masih tidak respon, kok ada jemaat baru dia bilang, seperti orang di jemaat di Sulsolama kan berupa gunung es. Mau cari jiwa bagaimana kita orang? Kalau orang di dalam sini tidak ada respon di ibadah, cuma datang dan pergi seperti pesawat tempur, parkir tidak bayar. Haleluya. Haleluya. Kalau saya masuk di ruko ada yang bilang pakai Pak 10.000, saya bilang boleh kredit. Kalau kita tidak respon dengan Tuhan, bagaimana kita? Ayo ikut kami, amin. Ayo ikut kami, ikut apa? Ikut. Saya kalau nyanyi tidak peduli mau bicara suara WL, kita ikut sampai mau loh. Bagaimana WL mau ikut mau? Kau santai, tapi bukan saudara yang saya maksud. Amin. Tapi jika ada antara saudara yang seperti itu, saudara maksudku. Bagaimana kita menjalankan keluar? Kalau cinta Tuhan saja belum naik level. Bagaimana kita bisa menolong orang? Ayo ibadah. Kalau kita sendiri saja Tuhan jangan tolak-tolak ibadah. Kalau berarti kita ibadah, doja yang 1 bulan tak potong. Kalau datang ibadah, pada level ini dia tidak bisa menjangkau keluar, bukan? Tapi kalau kita sudah level, malah kita ini sibuk. Tapi kenapa? Biar kita sibuk. Yang paling penting itu Tuhan. Kalau level seperti itu, orang yang bingung saudara. Bingung karena di gelombang ini akan membuat gerakan baru di kota Manado. Haleluya. Gerakan ini akan membuat sesuatu menarik sesuatu. Bayangkan kalau saudara, maaf ya kemarin berapa tahun di sini tuh, banyak tahu. Kok saudara banyak sudah sadar kok pakai gaya dunia yang kita sini. Serupa orang pesta pora. Orang bilang apa? Udah begitu orang di sini rencana saudara mana jadi? Karena sesuatu menarik sesuatu. Kalau kau tidak rasa penting gereja ini, bagaimana orang luar bisa anggap penting gereja kita? Haleluya. Bagaimana kalau kita love, kok kita berharap orang sungguh-sungguh datang mendukung gereja kita? Tidak bisa. Haleluya. Tidak bisa loh. Tidak bisa. Kalau kita tidak respon, namanya kita menjangkau jiwa. Lu pada menyanyi sebab engkau kan bernama kau kanan berdiri keturunanmu kanan bangsa-bangsa. Jangan bangsa-bangsa, orang di rumah saja dari mau ikut dan orang. Siapkanlah dirimu, jangan jadi penonton setiap ibadah. Kelakuanmu menolak jiwa-jiwa
punya hati merespon firman, makanya doa dan suka datang. Sebab Engkau ramah-ramah kepada kami. Anak cucu keturunan karena beroleh bangsa-bangsa. Dan saya bilang, Tuhan, kenapa saya belum punya komunitas seperti itu? Komunitasnya adalah begini, orang peduli dengan jiwa-jiwa, tapi sebelumnya mereka juga upgrade dirinya, bertumbuh. Bagaimana tidak bertumbuh? Sesibuk apapun pekerjaan Tuhan tidak pernah lalai. Itu hebat. Sesibuk apapun tidak pernah punya katanya lalai, bukan belalai, lalai. Ya. Bahasa Inggris lalai di Yeremia 48:10, lazy. Tahu lazy? Are you lazy? Ya, malah. Nah, saudara-saudara, saya lihat komunitas itu begitu all out, all round, dan apa lagi? All out, all round, dengan terus waktu mereka kalau menjangkau jiwa, dorang sediakan dompet kendaraan, dorang boleh tunggu, boleh membantu, boleh menilik masalah mereka, boleh bersekuat, tunggu sampai orang bertumbuh baru lepas. Itu luar biasa. Ya. Luar biasa. Amin. Kenapa? Dari sebelumnya mereka juga sudah bertumbuh. Dan itu sebabnya kerja saya sekarang adalah membangun orang. Amin. Ya. Kerja saya di Bibat ini membangun hidup. Katakan amin. Membangun manusia roh supaya sampai standar seperti Kristus melihat jiwa-jiwa. Standar seperti Kristus melihat orang-orang. Jangan setiap kali saudara bertemu orang, saudara lihat, kita udah apa daripada dia. Kita boleh dapat daun dan dia. Tapi saudara-saudara kita akan ubah. Bagaimana kalau dia belum dekat dengan Tuhan? Bagaimana hidup saya bisa berdampak padanya? Karena di setiap tempat di mana saudara kerja, ada 1, 2, 3. Saya punya pengamatan saudara status FB. Dan kali dong status dong kasih kalau kalian mau pakai. Kamarnya orang-orang ini. Siapa yang menolong orang kalau gereja berdiam diri? Ya. Siapa yang menolong mereka kalau gereja itu hanya berpusat pada internal saja, ya, dan tidak berpikir tentang mereka? Ya. Sementara di luar mereka tidak ada yang menolong. Yes. Saudara, pelayanan diakonia itu baik, ya. Pelayanan konsumsi itu baik. Tapi pelayanan diakonia, pelayanan pemulung yang tidak membawa orang pada Kristus itu pelayanan sia-sia. Ya. Setuju dengan saya? Amin. Saudara, hanya performance saja, hanya pencitraan. Kita bantu-bantu orang tapi tidak mengajak mereka datang jadi seperti Kristus. Karena satu sisi kita jangkau, tapi kita tidak boleh cuma jangkau tanpa anggota. Tapi kita jangkau supaya mereka jadi seperti kita, yang mau jadi seperti Kristus. Katakan amin. Dan kita akan jadi seperti Kristus. Haleluya. Haleluya. Ada satu waktu satu keluarga yang pelayanan sudah 10 tahun. Mereka bilang begini, Pak Mas, orang pelayanan setiap minggu bawa susu ini. Anak-anak orang tua dapat snack. Kami bawa buku, kami bawa sembako, beras setiap minggu. Saudara tahu, mereka bilang begini, tapi kita bingung. Apa bingung? 10 tahun yang baroko tetap baroko. Yang pukul istri tetap pukul istri. Cuma dia menikahkan satu, dia istri sudah membalas. Nanti yang bakal lebih pelayanan coba begini. Langsung saya masuk. Kamu bangun apa? Kamu bangun pelayanan atau bangun hidup orang? Kalau kita bangun hidup orang, jangan lupa membangun itu tidak bisa tanpa firman. Yes. Bahan baku dari bangunan rohani itu adalah firman. Kalau saudara mendengar dia ada masalah, Anda saudara bilang, mana ada banyak masalah kan? Duh, kita memang. Jadi bagaimana kita tahu dia? Haleluya. Mau banyak masalah, tapi saya juga banyak masalah.
Mau bagaimana kita hidup? Dan sama menjual. Kalau kita mau menolong orang, kita harus pakai firman, amin. Kita bagaimana? Kita memang banyak masalah, karena dia kita hidup. Tapi masalah maaf satu karung ganda. Tapi segala perkara dapat kutahui. Dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Karena kita pope-pope begini mau percaya diri, amin. Selalu percaya diri, karena saya yakin kalau diberkati itu, kalau kita hidup benar, itu cuma soal waktu. Bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan anaknya Yesus Kristus. Tapi kalau saudara ngomong dengan orang lagi stres, yuk kita lebih bingung, tapi istri, tapi suami, kita sudah mampu, so berat ini, sudah mampu, kita dengan rasa kita kalau ada betul sama toh kita gambar di betul. Kalau dari pizza ada toh kita tiap istri sama Tuhan dua. Kalau saudara menjaga jiwa seperti itu, saudara harus bertumbuh dulu. Nah di gereja waktunya kita makan, roh kita makan supaya kapasitas rohmu membesar. Jadi waktu bicara yang keluar bukan rasa sayang diri. Bukan mempersamakan equalisasi, mana buruk kita juga buruk, jadi orang dua sama-sama buruk pakai dua. Jadi orang bawa apa ini? Bingung orang dua. Bukan itu, sebagai kita perlu bertumbuh, bertumbuh ke dalam, baru menjangkau keluar. Ada orang tak mau balik, bertumbuh di luar, menjangkau ke dalam. Habis orang berjemaah, haleluya. Habis di mana-mana, bertumbuh di mana-mana, kau datang ke jemaat, menjangkau ke dalam. Bertumbuh di luar, menjangkau ke dalam. Sebenarnya waktu ini sudah tahun 2000 saya buat. Tahun 2022 tahun lalu. Bertumbuh dulu ke dalam, baru kita jangkau keluar. Jangan bertumbuh di luar, menjangkau ke dalam. Dari surga. Betul? Terbalik ya? Terbalik. Jadi begini. Sesuatu menarik sesuatu. Sesuatu itu begini. Saudara, apakah kita sempurna di sini dalam hal tidak pernah berbuat kesalahan lagi? Tidak. Jangan salah paham. Kita semua lagi press on to menjadi. Kita sedang bergerak ke arah Kristus. Dan arah ini yang membuat kita akan makin hari seperti cahaya fajar, akan makin hari makin tinggi, akan makin hari makin panas, dan makin hari makin terang, dan makin hari makin jadi berkah. Dan arah kita ini menentukan kita berhenti di mana karena kita bertambah gerak almarhum. Selesai kita sudah dihitung ada sedang bertumbuh, amin. Tapi kita tidak menganggap bahwa segala sesuatu sudah selesai. Sehingga kalau ada orang buat salah, sudah kecewa berat dan tersandung dengan orang itu. Tapi lihat kalau orang itu mau terus progresif, dia mau berubah, itu tanda-tanda dia mau jadi seperti Kristus. Amin. Tapi kalau dia dihadik atau diberitahu dan dia marah, dia tidak mau berubah, itu tanda-tanda yang utama. Itu lalang, ya. Itu lalang. Dan biasanya lalang akan dicabut oleh Tuhan. Lalang akan dicabut. Tapi waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Oke, selanjutnya saudara, sesuatu menarik sesuatu. Kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang kualitasnya menjadi seperti Kristus, saudara akan dengan sendirinya akan menarik orang-orang yang pengen jadi seperti Kristus. Jadi Tuhan pengen lihat hatimu, pengen jadi seperti apa. Saya tidak ingin jadi seperti siapapun kecuali menjadi seperti Kristus. Kristus itu luar biasa. Banyak hal yang saya lihat, tidak ada orang seperti dia, tapi bukan berarti kita tidak mungkin jadi seperti dia. Tidak ada orang seperti dia, tapi kita punya potensi karena benih dalam roh kita adalah benih yang sama dengan benih Kristus. Roh yang dari kita berasal dari Kristus. Cuma bedanya dia mature, kita masih prematur, masih kanak-kanak. Kalau kita kanak-kanak terus bertumbuh dengan apa firman dan Roh Kudus, firman kita makan, Roh Kudus bercerna bersama roh kita. Akhirnya kita tidak sadar makin hari makin besar. Saya bilang saudara, dulu kita tidak mampu, dulu kita tidak bisa. Sekarang tanpa sadar kita sudah bisa. Bisa apa? Bisa untuk melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Saudara-saudara, poin yang pertama, sesuatu menarik sesuatu. Kita punya 7 alasan untuk menjangkau jiwa. Karena apa? Sesuatu menarik sesuatu sudah saya jelaskan. Kita perlu keseimbangan antara bertumbuh. Saya pernah tanya seorang, kapan saya harus menjangkau? Kapan saya sudah boleh menjangkau? Apakah tubuh saya dewasa? Terlambat. Pada saat sudah ada dewasa dan dekat almarhum, orang yang harusnya selamat lewat sudah binasa semua. Tangkap maksud saya? Jadi posisi kita harus terus naik. Dan sementara cuma kita bergerak karena banyak orang butuh kita di luar sana. Poin yang pertama, haleluya. Katakan pertama.
Malah yang pertama ini setengah jam. Biasa kan 1,5 jam. Jadi baru berulang. Yang pertama, Matius 28, 18, 20. Haleluya. Firman Tuhan Matius 28 ayat 18, 19 dan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Surga dan di bumi. Di surga maupun di bumi. Ayat 19, karena itu pergilah. Ya. Jadikanlah semua bangsa murid. Karena itu pergilah, bukan tunggulah. Ya. Betul pergilah. Ya, pergilah. Lah, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Haleluya. Dan ketahuilah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, penyertaan Tuhan Allah Immanuel ternyata akan jadi pada orang-orang yang ingat ini ayat. Kata yang pertama adalah pergilah. Katakan pergilah. Saya tarik di sini ayat 22 ayatnya dimuat 18-19 satu kali muncul. Saudara perhatikan di situ ada berapa kata kerja perintah. Kata kerja imperatif. Berapa? Pertama, pergilah. Beda saya sudah katakan bukan tunggulah. Ya, tunggulah beda ya. Yang kedua, jadikanlah. Itu yang di dalam orang membuat orang setelah datang. Saudara, saya jelaskan begini. Penginjil adalah pelayanan yang membawa Kristus pada hidup orang. Dan gembala, rasul, nabi, pengajar adalah pelayanan yang membuat Roh Kristus yang sudah di dalam orang yang oleh penginjil di bawah tadi itu bertumbuh jadi dewasa. Jadi apa tadi yang kedua? Jadikanlah. Saudara-saudara, mari saudara, kita tidak mengejar sesuatu tapi bukan pakai bahasa Inggris kita sampai lupa. Yang paling penting bukan bagaimana kita, tapi bagaimana menjadi. Kalau di gereja, bagaimana menjadi? Itu proses transformasi. Jadikanlah. Katakan jadikanlah. Kata ketiga adalah baptislah mereka. Di ayat 20 ada satu lagi kata kerja. Ya. Ya, dengan ayat berapa itu? 20. Ya. Jadi kata perintah pertama adalah pergilah. Go. Yang kedua, jadikan, make us, make me. Buatlah kami. Jadikanlah kami roti dona. Buatkanlah kami panuku. Buatkanlah kami jadi onde-onde. Mesti ada orang yang menjadikan kita. Kalau bangunan mesti ada builder, mesti ada orang yang membangun. Itu perintah dan kita kerjasama. Tapi pergilah, ini yang pertama. Pergilah, go. Kemudian jadikanlah. Yang ketiga adalah baptislah mereka. Saudara, tidak ada tawar-menawar soal baptis. Baptis itu adalah ciri, saya nanti jelaskan kesempatan lain. Baptisan adalah tanda keanggotaan gereja secara gereja tubuh Kristus, bukan gereja organisasi, bukan syarat pernikahan. Amin. Nah, kemudian yang berapa? 4, yaitu adalah ajar. Saudara-saudara, kalau orang yang tidak belajar atau kurang belajar, tidak diajar, kurang mendapat pengajaran, namanya Saudara mengerti maksud saya? Yes. Berapa banyak orang yang tidak mau diajar? Banyak. Saya sudah hampir 20 tahun. Orang bilang begini, Pak, ada satu pendeta dari Jakarta. Dan Pak, saya suka mengikuti Bapak. Dan di mana? Di YouTube pendeta gereja saya sebelumnya. Kenapa suka ikut saya? Kan Bapak itu suka mengajar, pengajarannya. Saya bilang, apa yang kamu lihat? Bapak itu mengajar rinci. Oh iya, Bapak mau diajar? Dia
saya cuma lihat-lihat saja. Saya cuma dengar-dengar saja. Karena dia punya masalah, tidak mau keluar dari masalahnya. Jadi cuma supaya dengar, sedap dia dengar. Karena kenapa? Karena kita mau lagi di tempat lain untuk materi itu. Bukan itu yang diajar. Diajar itu tujuan pendidikan adalah bukan akomodasi, tapi tujuan pendidikan adalah transformasi. Ulangi, tujuan pendidikan bukan akomodasi, tapi transformasi. Jadi kalau saya menurut saudara, ini filsafat pendidikan. Bahwa kalau saya mengajar saudara dan saudara menampungnya, memang begini. Kita kalau menerima firman harus bersih, contain and retain. Kita harus terima, kita tampung, dan kita pertahankan, pelihara, jangan bocor. Tapi bukan itu tujuan akhirnya. Tujuan akhir dari pengajaran adalah perubahan, katakan perubahan. Jadi bukan akomodatif, tapi transformatif. Nah, kalau 10 tahun kita diajar tidak berubah, makanya itu ayat bilang Ibrani pasal 5, kalau dari segi waktu sebenarnya sudah jadi dosen-dosen. Ya, saya senang sekali kemarin ya, Ibu Gembala, Ibu Grace, beberapa ibu yang lain, bapak-bapak, setiap kali saya bicara, mereka sudah bisa connect, nyambung, ngomongnya nyambung, haleluya. Walaupun ada beberapa terjemah karena kita punya maksud ya, ada bilang tidak, tapi bukan salah karena mereka itu tidak sangka bahwa saya punya maksud ya. Nah, karena konsentrasi itu mendengar penting, amin. Dan alangkah bahagianya kalau sesuatu yang saudara tahu merubah saudara. Alangkah hebatnya kalau yang saya tahu merubah saya. Nah, itu sebabnya yang pertama saudara, pertama kita harus menjangkau jiwa. Itu alasannya karena menjangkau jiwa adalah perintah Tuhan. Ulangi, menjangkau jiwa, katakan menjangkau jiwa adalah perintah Tuhan. Ya, the Ten Commandments ada yang namanya amanat agung, the Great Command, apa yang namanya amanat agung, amanat yang utama dalam kehidupan kita yang tadi saya bilang koinonia, diakonia, dan marturia. Sebenarnya yang pertama marturia. Nah, marturia artinya kita bukan ditawarkan, kita bukan diminta dalam arti permohonan Tuhan, tapi ayat ini bilang segala kuasa, power ada pada Yesus. Dan sekarang Yesus sudah di sorga, amin. Dan kita adalah tubuh Kristus, amin. Nah, Yesus beroperasi dari pusat komando di sana, kita beroperasi di bumi. Nah, kita beroperasi di bumi dengan cara apa? Pergilah, go. Pergi kemana? Yang paling dekat Yerusalem di mana kau tinggal. Jangan dulu berpikir sama dia ujung bumi. Yang paling dekat di rumahmu, amin. Dan yang kedua di tetanggamu di sekitar. Kalau kau bisa berdampak, saudara minta maaf saudara, mengapa tetangga tidak bisa ikut Tuhan? Karena orang tahu orang dia berkelahi. Saudara saya saran, kalau saudara berkelahi suami istri, tutup dulu pintu rapat-rapat, pakai perda, menggulung tangan, berapa sesi orang. Kalau kakak adik mau salah paham, kunci kamar, orang mulai dari mana? Ajar orang, cuma dulu ya. Saya maksud adalah orang tidak tertarik dengan kita kalau orang tukang membantah. Dan kali saudara kita harus menahan diri untuk tidak bicara gara-gara orang pema veto ini berdampak bagi orang luar. Haleluya. Biarlah masalah pergumulan ku simpan dalam hati. Ku pendam sampai Tuhan datang. Dalam rangka apa? Supaya orang lain mendapatkan manfaat. Mereka dikuatkan. Saya percaya saudara, orang-orang yang menginjil ke sana kemari pulang di rumah stres kalau hidupnya tidak dibangun. Orang yang berteriak di depan umum pakai mic sampai mic picat. Orang-orang dijamah, tapi kalau hidupnya dia tidak mau bertumbuh, dia tidak akan pernah mendapatkan damai sejahtera. Makanya saya kalau keluarga sering-sering bilang saudara maafkan saya, istriku maafkan saya, karena orang dia lawan sparring di rumah. Yang belum beristri, belum bersuami, kok belum punya lawan sparring. Yang tertawa lebih banyak itu pengalaman. Tapi dalam banyak hal orang setelah sudah mau keluar ke medan peperangan, damai dulu, selesaikan karena
all about, bukan all about me, all about us, tapi all about Jesus. Ini bukan tentang kita. Dia kata orang, halo, seperti mati-mati dia orang. Apa memang orang harus mati demi nama Tuhan dipermuliakan, demi nama Tuhan ditinggikan. Biarlah orang gulung tangan, singkan lengan. Kali ini saya gulung tangan, saudara-saudara, dan saya mau kasih contoh untuk menjaga diri kita perlu singkan lengan, singkan tangan. Halo, pemuda-pemudi, singkan lenganmu, turun tangan. Karena kalau kita dengan gaya berlente, kita tidak mau turun, orang-orang di bawah kita bisa jangkau. Haleluya. Ada saat-saat mungkin kalau saya mohon bagi anak muda kita berlaku terus seperti di bagian kalau ada warna ungu sedikit. Kalau kita mau gunting papang saya di sini, sama yang bisa rambut. Kalau ibu kepala terus suruh cek sedikit pada ibu gereja. Sisihkan lenganmu. Kenapa menjangkau jiwa adalah perintah? Pak Gembala, Dedi, Andi nak Dedi, kalau dia bawa Dedi, hai, kabar Dedi. Karena kami sudah memiliki hubungan yang lain sementara ikut, haleluya. Bagaimana saudara-saudara kita ini menjangkau orang kalau kita sendiri, kita semana dan kita selupa. Singkan lengan. Oh ya, itu udah keluar kebarulah. Kadang-kadang untuk sesuatu saudara-saudara kita perlu menahan diri demi orang lain tertolong. Saudara saya sebenarnya tidak suka telepon orang, tapi demi orang itu sudah hilang, dan kita terpaksa. Salah ya, bukan terpaksa karena pelayanan. Saya telepon, tapi ada orang tidak suka ditelepon. Telepon berapa kali di bangka tuh baterai. Saya bersyukur Bapak Ibu Dorong ada hari ini. Ongki ada hari ini bersama istri, anak-anak cucu satu generasi. Kalau handphone saya muncul yang sering dihubungi keluar Ongki. Yang sering dihubungi tidak terhubung. Kalau kemarin ibunya di lorong. Fair saja saudara ya. Kenapa kita kadang-kadang harus menahan diri demi orang lain dan terdampak oleh karena penyangkalan diri kita. Kalau mau ikut orang mau soal itu orang juga punya banyak masalah saudara. Boleh nggak orang izin 3 bulan nggak masuk gereja? Mau selesaikan untuk orang bergumpulan misalnya, kan nggak bisa. Kami harus hadapi apapun resikonya. Karena melayani itu adalah perintah, menjangkau jiwa itu adalah perintah. Dan 6 bulan ini tinggal 5 bulan, ya, tinggal 5 bulan. Dispensasi cuma 1 saudara bawa, cuma 1 ya nanti, cuma 1 bawa selama 6 bulan. Saya pengen lihat, saya masuk poin ini yang saya sudah ingat kembali. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Ya. Yang mengasihi Tuhan lambaikan tangan. Haleluya. Ada yang tidak mengerti, tidak mengerti bahasa Indonesia. Do you love Jesus Christ? Nah, lambaikan tangan. Kalau saudara mengasihi Tuhan Yesus, apa hubungan mengasihi dengan perintah? Apa hubungan mengasihi dengan perintah? Saya tidak siapkan ayat ini. Coba tolong cari ayat. Cepat ya bantu saya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kau pasti mentaati perintah-perintahnya. Karena menginjil itu, menjangkau itu perintah. Oh, aku, I love you Jesus. Jesus, I love you. Gimana lagunya? I love you Lord. La 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 la. Yohanes 14 ayat 15. I love you Lord. I love you Jesus. Saudara kawan baik dan terus penyamai yang baru ada di belakang sana. Namanya Marco. Ternyata dia sudah menyimpan sesuatu yang selama ini dia simpan. Engkau ini I love
amin. Haleluya. Kita menjadi komentator bagian fire. Haleluya. Kita bicara sebagai keluarga, amin. Apakah ada orang asing di sini? Fari dan Hens itu bukan orang asing, amin. Mereka tinggal tutup martin tutup itu. Lalu orang tahu Tuhan apa kehendakmu. Ya, mereka bukan orang asing. Ya, oke. Baca ayatnya Yohanes 15. Apa hubungan perintah dan mengasihi? So ada luar biasa, Ryan. Baca. Firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah yang mana? Pergilah. Go. Bukan go around putar-putar. Kontak-kontak kami di mall. Habis semalam ini tentu bicara kami di mall. Mau putar-putar. Go, berpusing-pusing. Kalau saudara buat waktu seperti itu, go pada tetangga. Pada tetangga dengan cara begini, Pak, saya minta maaf, kenapa? Mungkin selama ini cara jalan salah saya lewat di depan rumah Bapak, saya jarang bilang halo, selamat siang, shalom, atau saya tidak pamit, atau kita berjemuran mengganggu tampak depan rumah Bapak. Haleluya. Yang pernah perkara tanah dengan tetangga, bilang amin. 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 Nampak cuma 1-2 meter Bapak, amin. Yang membawa ke surga kali. Jangan bilang, Pak, 1 meter itu harga darah. Keturunan nenek moyang kita tidak pernah. Ayat Alkitab juga bilang jangan bergeser batas tanah, kan? Bapak geser batas tanah, tidak Alkitab dia. Bapak harus kembalikan setengah meter itu. Kenapa? Karena harga tanah semahal apapun tidak lebih mahal. Tapi poin ini belum boleh masuk. Ada poin salah. Haleluya. Jangan perkara tetangga membuat mereka tidak tertarik dengan Tuhan melalui hidupnya. Katakan amin. Bila kita berdamai dengan tetangga, yang berbatasan dengan tetangga. Kami suami istri tidak punya tetangga. Haleluya. Kamu bawa hadiah, mau penyebab, yang ada orang dengar sebelah. Cuma ada bermasalah tuh jadi apa yang orang tahu. Punya tetangga. Tetangga adalah keluarga terdekat. Jangan usaha di tetangga mulai hari ini. Pulang berdamai, amin. Saudara ambil sampah pulang bisa sampah rumah tetangga. Kok pura-pura ditahu. Dan kemudian saudara menyembah Tuhan, tetangga bilang, nau sana pulau-pulau. Ini saudara berpikir bahwa ini aktivitas kita sehari-hari tidak berdampak pada penjangkauan. Kalau saudara di tempat parkir, tukang parkir, saudara-saudara lembaga besar akan dengan doi kita. Ada wanita doi di sini. Wanita lalu, 25 minta 5.000. Ada yang begitu? Apa saja saudara? Saya percaya ada waktu saudara akan lihat bahwa ayat ini jadi kenyataan. Amin. Kalau ternyata Tuhan bilang, kamu bilang kau mengasihi aku. Do you love me? Yes. Tapi kok jangan dia mau? Nah, Rudy. You don't care. You don't care. Careless. Cuek. Tidak peduli. Kita tidak. Setelah saya punya kalimat terakhir tadi pagi, kita tidak semua penginjil, tapi kita semua harus memberitakan Injil. Ulangi, tidak semua kita penginjil. Kalau karunia penginjil, saya lihat ini Andri ada, Grace ada, Robi ada, Hendra ada. Silakan dulu orang. Karunia beda dengan sama dengan begini. Semua orang harus memberi, betul? Tapi tidak semua orang punya karunia memberi. Karena karunia memberi itu levelnya lebih di atas. Biar popi dia tetap memberi. Tapi memberi yang umum semua orang harus memberi. Tapi ada orang levelnya karunia memberi. Itu adalah special gift, katakan gift. Orang lain yang bisa seperti dia lagi itu gift. Kecakapan yang sifatnya supranatural ketika orang memiliki Roh Kudus diberi pada orang itu. Dan orang itu luar biasa. Tapi orang yang kebanyakan kita tidak punya karunia kepala dia sampai hari ini kita tidak pernah bersumpah. Bukan itu yang saya maksud. Semua orang Kristen harus memberi. Amin. Tapi karunia memberi lebih, bukan memberi lebih. Memberi lebih itu adalah memberi lebih itu adalah karunia. Haleluya. Tapi bukan karena tidak punya karunia sudah tidak memberi. Itu levelnya. Nah sekarang perintah Tuhan, go, reach out,
saudara akan memperlihatkan pada apabila agenda bertumbuh ini mulai tercapai tanda-tanda kan, maka agenda reach out itu harus selalu jalan bersama-sama paralel. Dan saya percaya Tuhan sedang mengirim orang yang punya hati seperti itu, dan mereka akan menjadi pola, akan menjadi figur yang akan menuntun kita atau menuntun kita sebagai contoh-contoh praktis. Orang yang mengasihi Tuhan, katakan bersama saya, orang yang mengasihi Tuhan pasti menuruti perintah-perintah Tuhan. Lagi, orang yang mengasihi Tuhan pasti menuruti perintah-perintah Tuhan. Oke, selesai. Saya ingin tempatkan secara proporsional. Jangan saudara tergoda, terpesona dengan orang-orang yang mengajak untuk menginjil tapi tidak peduli membangun hidup. Ulangi, jangan saudara tergoda seakan-akan penginjilan pelayanan Tuhan itu segala-galanya. Pertumbuhan tidak, karena ayat ini bilang selain go, tadi apa? Jadi. Menjadi itu lebih penting karena pergilah untuk upah, pergilah untuk dampak sudah mengasihi Tuhan. Tapi menjadi itu dampaknya surga. Haleluya. Menjadi seperti Kristus itu dampaknya adalah kepastian keselamatan. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, ingat ini perintah. Bagaimana saya tidak punya kehendak menginjil? Iya saya akui. Tapi setiap orang harus memberitakan Injil. Karena bagaimana? Dengan mulut orang percaya, orang mengaku orang percaya. Dari hati orang percaya, dengan mulut orang percaya. Mana yang benar ya? Dari hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku. Betul. Dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku. Tapi bagaimana mereka bisa percaya mengaku kalau tidak ada orang yang memberitakannya? Amin. Bagaimana orang memberitakan kalau mereka sendiri tidak di-upgrade, tidak diutus, saudara, di approve, kemudian di appointment, istilahnya dipastikan untuk tetap ada pada posisi dan diutus. Udah bahasa Ibrani, ini diserahkan ini aku, utuslah aku, bukan ini aku, utuslah mereka. Mari mulai hari ini kita hentikan untuk filosofi yang salah. Filosofi, cara berpikir, kebiasaan yang salah, yang hanya berpusat ke dalam, tapi tidak peduli dengan di luar. Malah kalau orang jiwa-jiwa itu datang kotor betapa dulu saudara cukup, itu bukan persoalan kita. Itu bukan urusan kita. Ini proyeknya Tuhan. Haleluya. Bagaimana cara Tuhan saya tidak mengerti. Dan mulai tahun ini, oleh karena kita sudah bicara besar, sepasang pemandangan di luar. Selama ini saya bilang jangan pasang. Jangan pasang karena banyak alasan. Tapi kalau Tuhan suka kehendaki, maaf ya, roh bisa pasang dan bagus. Coba pakai lampu lagi. Kristus tak tahu di depan kita itu. Kita semua pasang di lampu. Bayangkan 10 tahun berjemaat, kebetulan panggilan itu. Kalau dia semua nyala, Tuhan di dalam siaga, dari penerima tamu. Saya masih berharap saudara jujur dengan keadaan diri sendiri. Tuhan penerima tamu cuma shalom, salam, mari. Tapi ada yang harus di-upgrade dalam hati, bukan mesti yang sekarang salah. Tapi harus kita buka mata bahwa satu orang bisa datang ke sini itu karena Tuhan. Dan setiap orang datang sini itu penting. Penting, katakan penting. Apa yang Tuhan anggap penting, kita yang dewasa juga anggap penting. Kalau apa yang Tuhan anggap penting, kita anggap sepele, maka kita tidak sama seperti karakter Kristus. Kalau Kristus tidak penting, maka bagi kita juga harus penting. Haleluya. Yang kedua, kita memiliki alasan untuk menjangkau jiwa. Karena yang pertama, jangkau jiwa adalah perintah Tuhan. Sederhana, kalau saya mengasihi Tuhan, saya harus melakukan perintah Tuhan. Jangan masa bodoh. Bilang jangan masa bodoh. Jangan masa bodoh. Paling tidak kita beritakan kebenaran di rumah kita. Jangan masa bodoh. Yang kedua, 2 Petrus 3 ayat 9. Firman Tuhan 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya
Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Alasan kedua, katakan bersama saya, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Sekali, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Saudara-saudara, saya lihat satu cerita tentang Yesus melihat Yerusalem dan dia menangis. Dia menangis di Yerusalem. Hati Yesus seperti itu. Sebenarnya di hati Tuhan, neraka itu bukan untuk manusia. Neraka bukan untuk manusia. Katakan amin. Neraka bukan untuk manusia. Orang-orang skeptis dan begini, Pak, maaf kalau Tuhan itu kasih, kalau Tuhan itu baik, kenapa ada neraka? Saya punya jawaban. Maaf bro, maaf sis, neraka bukan untuk manusia. Oh, kenapa ada manusia masuk ke sana? Gimana? Ya, iblis cari teman. Betul. Iblis tidak mau menderita sendiri. Saya juga tidak percaya kalau sudah masuk neraka, iblis akan tombak sudah. Dia goyang. Bukan begitu, saudara. Kemudian kalau saudara suka mencuri, maka iblis ambil beda dia potong tangan, asal mengulang. Nah begitu. Kenapa tidak begitu? Karena iblis juga di sana disiksa. Jadi iblis berapa kali siksa pada cara kita siksa. Tenang yuk, sama-sama kalau siksa sih. Jadi tidak benar kalau iblis akan menyiksa kita di sana. Karena dia kalau rupa komfor, dia tak tahu di paling unti tengah dia. Orang cuma karena dari asap dan dari api mungkin menderita, apalagi dia yang di tengah-tengah komfor. Nah, bukan? Sorry. Anda. Dorang sapa untuk orang, sapa kalah dorang. Yang mau masuk neraka, yang masuk surga lambaikan tangan. Haleluya. 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 Masuk pesan tadi makanya lupa. Apa pesan saya sebentar nanti saya kesini. Jadi waktu orang masuk neraka, Tuhan tidak bisa disalahkan. Tuhan tidak bisa bilang Tuhan tidak adil. Tuhan tidak punya kasih. Katanya Tuhan itu kasih. Pertanyaannya, apa pertanyaan? Kenapa ada neraka? Kenapa ada orang disiksa di neraka? Saudara dan saya harus menjawab bahwa neraka tidak diciptakan untuk manusia. Neraka tidak diciptakan untuk orang-orang seperti kita. Saudara-saudara, neraka tidak diciptakan untuk menghukum manusia. Itu pada mulanya tidak untuk manusia. Dari mana tahu? Injil Matius. Ya, Matius pasal, maaf ini harus pakai 25:41. Matius 25:41. Firman Tuhan Matius 25 ayat ke-41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Perhatikan baik ayat ini bagian terakhir. Ya, dari kata menyala, 2-3, menyala ke dalam api yang kekal yang telah prepare for iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi kenapa ada manusia masuk ke sana? Karena manusia memilih ikut iblis. Setuju? Yes? Jadi Tuhan baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus tidak ciptakan neraka untuk kita. Yesus tidak ciptakan neraka untuk manusia. Halo jemaat. Haleluya. Neraka tidak untuk manusia.
Kenapa manusia ada di neraka? Karena manusia pilih ikut iblis. Bagaimana supaya manusia tidak ikut iblis? Kita tarik mereka, kita jangkau mereka. Kenapa? Karena Bapa tidak menghendaki. Tidak ada di hati Bapa orang masuk neraka. Tidak ada di hati Bapa orang binasa. Tidak ada di rencana Tuhan manusia itu masuk neraka. Jadi saudara-saudara, jangan ada yang salahkan dia. Jangan ada yang salahkan Bapa. Salahkan dirimu, diriku. Kalau kita kesana, kita tidak kesana. Katakan amin. Kita tidak kesana. Katakan amin. Bilang pada teman kita, orang nggak mau ke neraka. Karena orang sepasti masuk surga. Haleluya. Nah, bagaimana saudara-saudara kita sudah pasti masuk surga? Apakah saudara egois? Tuhan sendiri tidak menghendaki orang masuk neraka. Seorang pun binasa tidak ada di hati Tuhan. Jadi saudara-saudara, alasan yang kedua ini sangat jelas. Mari kita punya hati seperti hati Bapa. Ya. Dia tidak ingin ada orang binasa. Kalau boleh Tuhan dimana tidak ada orang masuk neraka. Saudara, dalam data penduduk, kalau saya tidak salah 7,6 miliar penduduk dunia, dalam satu hari itu mungkin 153.000 orang mati. 153.000 orang mati. Orang kan tinggal Malalaya. Kalau mendengar ambulans kurang dengar. Kalau dia mengarah ke rumah sakit itu gawat darurat. Kalau dari rumah sakit ke arah 45 itu almarhum. Betul? Kita pernah jadikan ambulans ke arah mana? Kalau di arah rumah sakit dia sudah gawat darurat. Tapi kalau dia sudah mengarah ke 45, dia sudah game over. Dan dalam satu hari 153.000 orang mati. Tapi persoalannya mati dalam Tuhan atau mati di luar Tuhan. Nah, kalau mereka mati di luar Tuhan, setengah saja dari mereka, berarti ada 75.000 orang tiap hari mati masuk neraka. Betul? Dan dalam satu detik 1 sampai 2 orang mati. 1 sampai 2 orang mati dalam tiap detik. Saya khotbah sudah 1 jam. Sudah ribuan orang mati seluruh dunia dalam 1 detik. Di Manado saudara saya pernah ambil data, di 9 rumah sakit itu ditunjang dana diakonia dari Pemkot hampir 10 per hari. Dana diakonia orang mati dari Pemkot hampir 10 per hari dari 9 rumah sakit. Berarti tiap hari 1 rumah sakit ada yang di pemulasaran. Tiap hari adalah turut belasungkawa. Saudara lihat FB, rip. Saya percaya di rip artinya rusuh. Rest in peace. Saya tahu saudara itu cuma lip service. Karena rest in peace tidak bagi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Anak mereka yang mau bertumbuh dalam hadirat Allah. Itu baru rest in peace. Bagaimana rest in peace? Itulah menjadi fokus kita, bertumbuh. Jadi tidak seorang pun Tuhan kehendaki binasa. Oh, Tuhan berhati ini luar biasa. Kalau saya jadi Tuhan, mari kita simulasi sedikit. Kalau saya jadi Tuhan, waktu Adam dan Hawa berdosa, bersalah, Tuhan bilang, repot-repot dia urus kamu dua. So bilang jangan makan, mau makan. Mungkin kita bilang jangan makan cukup sih. Suruh jangan makan, mau makan. Kita suruh bilang jangan makan, makan. Bagi Tuhan itu sederhana. Kalau Tuhan ramas di daerah berdua selesai. Kalau Tuhan ganti baru. Aku menciptakan manusia yang baru. Ada dan aku buang ke tong sampah. Selesai. Siapa yang komplain Tuhan? Dia yang omnipotensi. Siapa yang bisa keberatan dengan Tuhan? Siapa yang bilang Tuhan kenapa kau ciptakan hidupku menghadap ke bawah? Tuhan bilang kalau hidupmu ada batas lubangnya, kalau hujan keluar. Siapa yang bisa mengkomplain Tuhan? Tapi Tuhan baik luar biasa. Ada yang dosa, ada yang rusak, ada yang senang-senang masih di Tuhan. Tapi dia bilang aku akan membangkitkan keturunan. Dari keturunan ular akan mematuhi, tapi engkau akan meremukkan kepala. Dan benih itu datang ketika Kristus lahir di Bethlehem.
diselamatkan kita. Tidak ada orang yang rela mengorbankan anaknya untuk dicaci maki. Tidak ada orang yang rela anaknya dikorbankan untuk dihina, akan mati terhina di kayu salib. Tapi Bapa begitu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Bilang haleluya. Haleluya. Sebab Engkau namanya anak, dia akan balik. Yang pernah jadi anak rohani saya satu waktu akan balik semua. Haleluya. Bagaimana caranya? Yang bilang tempo. Itu cuma strategi. Tapi jangan stres kalau orang sudah jadi anak, sudah jadi pelayan, sudah jadi orang-orang yang betul-betul selalu ada di altar. Kemudian ada di gereja ini, saya percaya sudah datang di gereja ini atas kehendak Tuhan. Bukan karena faktor maksori, amin. Kalau cuma faktor maksori, tidak ada sesuatu dari saya yang menarik pada saudara. Haleluya. Yang menarik bagi saudara. Nah, kalau saudara datang dan bertanggung karena Tuhan dan sesuatu terjadi, saya akan melakukan bagian saya. Tapi saya yakin anak terhilang, saudara, anak ini terhilang akan kita boleh sediakan gambar di ikan. Halo, sediakan gambar di kita.
Dia mencapai rumah tapi hidup di sebuah api. Kalau babi tore sedap. Orang kalau dia sudah jadi anak, dia akan sadar karena apa yang dia alami dalam lembah kekelaman akan mengingatkan dia tentang Tuhan. Tapi domba tidak bisa ingat. Salah satu kelemahan domba adalah otaknya terbatas. Domba punya kelakuan begini. Jalan-jalan terus. Domba itu makan. Nah, saya minta 2 orang sini. Kita tolong 2 orang. Oh, Gembala, tolong. Hendra dan Andi. 2 orang. 1 domba, 1 serigala, sama. Oh, ini domba. Domba musuhnya serigala. Tapi domba gara-gara cara makan, dia butuh gembala karena kalau tidak ada gembala dia tidak akan pernah tahu dimusuhin. Domba kalau sebelum udah pada peran kan, domba cuma tahu makan tidak tahu arah. Makan. Kalau serigala datang dengan berburu domba, sama-sama mau makan. Nah, siap-siap mau berenang. Ya. Ayo, mama, maju lagi. Masa domba di situ terus? Mama, kita hanya suruh berlutut, tapi dia suruh berdulu. Mama. Serigala bagaimana? Serigala kan lihat. Serigala berbulu domba, jadi pura-pura sama-sama dengan domba. Dan akhirnya di serigala tidak terlalu sangat. Tapi serigala yang senang coba. Serigala tidak pernah tertawa. Coba serigala yang asli dengan buka maskernya. Satu orang laki-laki jadi gembala datang cari domba. Laki-laki. Koko pukul serigala ya. Koko pulang ke domba. Ini kalau terhilang harus dicari, tapi kalau anak dia pasti balik ulang. Ya, oke. Tangkap sana. Masa dia domba tadi minta baru tuh mau pukul. Serigala, oke. Tangkap serigala. Serigala tangkap. Ya, jadi serigala sedang menangkap, sudah kan? Gembala datang pukul. Dombanya? Tadi dalam pukul serigala belum terlalu keras. Serigala itu jangan di begini. Oke, terima kasih Pak Gembala, terima kasih domba, terima kasih serigala. Domba terhilang karena dia tidak tahu pulang. Amin. Domba karena dia tidak tahu bedakan mana serigala berburu domba, mana domba. Itu domba. Jadi kita harus tolong. Saya sudah bercerita kepada orang mulai tahu ini kebenaran tentang ini, orang belum tahu sampai hari ini. Orang kasih tahu, baru mereka bisa pulang. Yang saya lagi koin tidak kemana-mana, tapi tidak bisa kemana-mana. Tidak kemana-mana, tapi tidak bisa kemana-mana. Karena dia tidak punya kaki. Dia sekali terhilang, akan selamanya di situ sampai seseorang menemukan. Halo? Ya. Haleluya. Jadi kita perlu menjangkau jiwa kan? Ada yang terhilang yang akan kembali lagi dengan cara Tuhan, dengan proses hidupnya. Dan dia sadar dan dia kembali. Nah itu kita doa supaya orang-orang boleh kembali, amin. Kembali dengan cara Tuhan.
Tapi ada orang tidak bisa kembali karena ketidakberdayaan menemukan jalan, ketidakberdayaan menemukan mana yang benar, mana yang salah. Ada yang juga tidak bisa datang pada kita karena mereka tidak punya sesuatu yang dipakai untuk datang pada kita. Kita yang harus ke mereka. Bagaimana cara bangun hidup dan mulai berdampak pada orang-orang. Amin. Saudara mungkin bertanya, bagaimana kalau kita gagal? Itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan saudara. Kita berhasil atau gagal itu urusan Tuhan. Yang penting kita sudah bangun hidup. Kita lakukan perintah Tuhan. Karena tidak semua orang Tuhan akan bawa lewat saudara. Mungkin cocok lewat orang lain. Mungkin juga cocok lewat gereja lain. Amin. Sebab tidak cuma kita gereja yang benar. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau boleh, orang di sini menangkan jiwa ke sini. Betul? Bukan kalau boleh, harus. Masa orang di sini menangkan jiwa ke tempat lain. Jadi yang ketiga, mereka yang terhilang perlu dicari. Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Anak-anak tidak perlu dicari. Karena anak ketika dia sadar keberadaannya, di rumah bapakku orang karyawan-karyawan tuh makan enak, tidur enak, makanannya berlimpah-limpah. Sementara aku di sini status anak itu sampai mau makan ampas makanan bayi pun tidak diizinkan. Saudara, ada orang-orang sampai pada level sampai mau makan makanan bayi pun mereka tidak diizinkan. Saking proses itu keras, proses bagi mereka. Dan kalau mereka kembali, khusus untuk anak terhilang, bagaimana cara? 5 menit lagi, katakan 5 menit lagi. Khusus anak terhilang, kalau mereka kembali, bagaimana cara? Saya minta bapak-bapak jadi peragakan terakhir. 3 bapak, 1 bapak, 1 anak sulung, 1 anak bungsu. Yang di sini, Sio, 2 anak, 2 anak muda. Nah, boleh. Pak Robi emaskan. Pak Robi di sini. Nah, inilah Robi Madiana sebagai bapak. Dan anak 1 terhilang, 1 di rumah. 1 di rumah, 1 terhilang. Pak, mana bagianku? Semua yang ada padaku adalah milik. Dia mau minta, dia mau pergi. Oke. Pak, kita mana bagian? Oh, baik Papa. Di sono. Nah, kemudian ini anak Bapak tapi tidak pernah ngomong sama Bapak. Kerja terus. Kerja aktivitas begini itu. Tapi tidak pernah kolek ke sana, tidak pernah bercerita terus ke sana bolak-balik. Oke, anak yang terhilang telah membawa sebagian harta Bapak. Sekarang dia berkoyak-koyak duduk sana di teman-teman. Ayo teman-teman, makan. Haleluya. Ayo, kopi, kafe. Ayo, tidur Tuhan pagi. Haleluya. Sokol di Jakarta, makan siang di Singapura, sibukan di Tokyo, tidur di Chicago, putar-putar, kasih habis doi. Sampai Pope, sampai habis. So Pope itu bukan Pope biasa, Pope manusia. Sekarang dia mau makan soalnya ada teman-teman soalnya. Saudara dengar baik. Orang dunia cuma berteman kalau orang ada duit. Jadi jangan percaya tuh, mana baik sekali. Coba kalau habis duit, dolar nyata. Kalau telepon sampai dengan, ya nomor saudara, tahu apa deh? Kalau orang saudara doi, jadi kalau orang suka dengan orang gara-gara orang pedoi, saya tidak mau berteman dengan orang seperti itu. Cuma kalau orang gagal, lagi tampil, lagi terkenal, mereka waktu itu orang masalah, orang sini lagi pertama kali. Nah sekarang lo yang mengalami. Di rumah bapakku, Papa Robi, makanan banyak. Karyawan-karyawan tidur nyenyak. Kita mau makan, sedang mau makan, cuma ada apa? Ampas lagi.
Tuhan yang punya babi pun tidak mengizinkan. Bayangkan itu hidup sebegitu. Titik nadir, titik terendah dari hidup saudara akan membuat anak itu akhirnya berpikir untuk di rumah bapakku aku akan bangkit. Yes, aku akan kembali ke rumah bapakku. Bapak, tidak usah sebut lagi saya Arab, tapi sebut saya ini salah satu dari hamba-hamba. Kemudian Bapak punya sikap terhadap yang hilang itu bagaimana? Kayak slow motion. Kemudian dia anak ini ada di rumah bapak tuh dia, tapi nggak pernah cerita dengan bapak. Kau dia bilang begini, satu sudah pulang. Dia sudah habis bapak PHK. Besok koya di sana. Cuma bapak chatting tiap hari. Cuma game tiap hari. Mantos tiap hari. Tidak pernah masuk gereja. Kalau sekarang dia balik, bapak kasih pakai sepatu, pakai jubah, pakai cincin. Jubah, baju, jaket yang dipakai oleh jas kelihatan, pakai cincin, pakai sepatu baru, Kalau yang satu ini sakit kali lah. Hari pagi kita kerja di rumah bapak. Tuh, bapak potong akar lembu tambun. Memang cocok di koki. Masakan makanan, mungkin pesta. Bayangkan ini anak ini dari Iko, dia sibuk di kebun. Kalau ada hamba-hamba dipanggil, ada apa di rumah? Ada pesta. Ada pesta nih. Siapa ada datang? Oh, anak adik. Bapak sekian tahun. Kita melayani. Kita melayani. Gembala datang, kita sholat. Gembala sepulang, kita masih menimpan. Belum pernah Bapak foto akan beres ekor. Ini anak. Nah betul lebih hidup. Kalau Bapak bikin begitu, kok kita Bapak bikin begitu. Nah bisa. Kalau suruh pulang. Tinggal asal. Oke, sampai situ. Lawan anak terhilang waktu dalam balik. Orang-orang yang ada di rumah Bapak dan melayani bertahun-tahun. Berani gembala kasih dia, berani gembala angkat dia, berani gembala si tugas, apa sembunyi di belakang situ. Seperti Bapa sayang demikianlah Engkau mengasihiku.
Bagi kita hati anak-anak yang sulung yang ada di rumah Bapa, tugas kita adalah pulihkan hati kita dengan Bapa. Tugas kita bangun hubungan dengan Bapa. Agar cara kita melihat yang terhilang tidak lagi sama seperti yang lalu. Kita justru sama dengan hati Bapa. Akan merangkul, memeluk orang-orang yang benar. Waktunya sudah. Sebelum yang terhilang kita jangkau, hatimu buka untuk mereka yang anak terhilang yang kembali. Dan kalau sudah beres, maka yang terhilang, domba terhilang, koin yang terhilang, mudah dan kita jangkau. Haleluya. 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 Sebab Engkau akan mengubah keturunanmu, kau memperoleh bersama-sama. Jangan menyanyi, tapi saya akan berdoa. Satu roh yang membuat orang tidak menjangkau jiwa. Satu roh yang membuat orang tidak peduli dengan jiwa-jiwa adalah roh agamawi dan roh zona nyaman. Tidak pengen repot dengan orang baru. Tidak pengen terganggu dengan keamanan yang sudah kita bangun selama ini. Rasa nyaman. Saya percaya dari gembala sampai jemaat, kita harus merubah karakter anak sulung. Karakter anak sulung ini tidak beda dengan karakter Farisi. Ketika ada orang berdosa, umat di seberang laut nampak, tapi balok di mata kita tidak nampak. Kesalahan orang begitu mudah kita deteksi, tapi kesalahan yang ada pada kita tidak konek dengan Bapa, kita tidak sadari. Ada orang-orang yang sekarang sedang berlari lapar dan haus akan Tuhan. Sedang ada banyak orang yang berlari-lari mencari tempat mereka menemukan rumah Bapa mereka. Dan mereka mencari rumah tempat mereka dinaungi, dipayungi, di-cover, diberkati, diterima sebagai anak. Dan saya berdoa supaya gereja kita menjadi seperti